Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas tentang pengisian SKP di e-kinerja. Untuk pengisian SKP melalui e-kinerja ini, kalian bisa buka e-kinerja dengan mengetikkan alamat kinerja.bkn.go.id. Setelah itu, untuk username dan passwordnya, kalian bisa isikan username dan password kalian yang ada di MySAPK. Setelah berhasil login, tampilannya itu seperti ini. Di sebelah kiri ini ada menu-menu, buku panduan, profil, SKP, tim kerja, dan dashboard. Langkah pertama adalah kita klik profil terlebih dahulu. Setelah itu klik data pribadi, kemudian klik edit profil. Kemudian kita klik silang dan ketikkan sekolah dasar. Setelah itu kita pilih bagian seksi pendidik dan tenaga kependidikan. Baru untuk jabatan dan golongan ruang silakan disesuaikan dan klik OK. Nah, kalau sudah, kita lihat data atasan. Nah, data atasannya itu sudah terisi. Yang awalnya tadi sebelum edit profil itu tidak terisi. Kalau misalnya profilnya sudah diedit, data atasannya sudah terisi. Nah, itu untuk menu profil. Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk membuka menu-menu yang ada di sampingnya. Ada list pegawai 1 unit kerja dan ada juga list pegawai bawahan. Kalau klaim pimpinan unit kerja itu untuk pimpinan unit kerja. Jadi untuk menu-menu data pegawai yang ada data pribadi, data atasan, list 1 unit kerja, list pegawai 1 unit kerja, list pegawai bawahan, sama klaim pimpinan unit kerja itu yang perlu kita edit hanya di bagian data pribadi. Setelah profilnya sudah diubah, kita menuju ke menu di bawahnya profil, yaitu SKP. Setelah kita klik SKP, tampilannya seperti ini. Untuk menambahkan SKP, kita bisa klik tambah SKP yang ada di pojok kanan atas. Nah, ini tampilannya setelah kita klik tambah SKP. Unit kerja atasan itu sudah terisi. Di sini yang perlu kita isikan itu adalah periode awal dan periode akhir serta pendekatan. Untuk periode awal, karena ini SKP 2023, maka kita isikan 2 Januari 2023. Untuk periode akhirnya 31 Desember 2023. Kemudian pendekatannya kita pilih pendekatan kuantitatif. Setelah itu kita klik OK. Setelah diklik OK, tampilannya berubah jadi seperti ini. Di sini statusnya masih draft. Setelah itu, kita klik bagian detail SKP. Ketika kita sudah mengklik bagian detail SKP, maka tampilannya berubah menjadi seperti ini. Untuk mengentrikan SKP, kita bisa klik tambah RHK. Nah, setelah diklik tambah RHK,
kita bisa mengantrikan SKP kita. Kolom yang paling atas itu kita isikan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi atau RHK-nya atasan yang kita intervensi. Nah, di sini untuk RHK atasan itu tinggal kita pilih saja. Jadi kita tidak perlu mengetik, tinggal menyesuaikan yang ada di SKP yang sudah kita cetak atau di file Excel SKP kita dulu yang sudah kita buat, kemudian kita pilih mana yang sesuai. Setelah itu untuk jenis RHK-nya adalah utama. Kemudian untuk kolom paling bawah, rencana hasil kerja itu kita isikan rencana hasil kerja kita. Kalau sudah, kita klik OK. Maka nanti akan terisi di bagian hasil kerja, ini yang nomor 1. Kemudian tambah RHK lagi untuk mengisikan yang kedua. Rencana hasil kerjanya, kalau rencana hasil kerja atasan yang diintervensi itu boleh sama. Jadi misalnya tadi sudah memilih yang itu, sekarang yang kedua ini sama, itu boleh, tidak apa-apa. Caranya sama seperti yang tadi, tinggal kita sesuaikan saja dengan SKP yang sudah kita cetak ataupun SKP yang masih dalam bentuk Excel. Kemudian jenis RHK-nya pilih utama, rencana hasil kerjanya tinggal kita copy pastekan. Selanjutnya klik OK. Nah, ini sudah menambah jadi 2 di bagian hasil kerja. Apabila masih ada lagi, kita tambah RHK lagi. Caranya seperti tadi. Kalau sudah, klik tambah indikator. Ini tampilan setelah diklik tambah indikator. Untuk aspeknya, kita isikan satu persatu. Kuantitas, kualitas, dan waktunya. Ini tidak harus urut pengisiannya, tidak harus kualitas, kemudian tidak harus kuantitas, kualitas, dan waktu. Boleh misalnya diisikan waktu dulu juga bisa, tidak apa-apa. Nanti di webnya ini, di e-kinerjanya itu sudah mengurutkan sendiri. Nah, ini contoh pengisiannya. Untuk pengisian ini tinggal kita kopas dari SKP yang sudah pernah kita buat di awal tahun dulu. Nah, ini kuantitas. Lanjut kita ke target berikutnya, yaitu kualitas. Indikatornya tinggal kita copy pastekan, dan targetnya juga tinggal kita isi saja. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini dia kualitas sudah diisi, tambah lagi yaitu waktu. Nah, ini sudah terisi semua, yaitu aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk biaya itu tidak ada ya, jadi untuk targetnya hanya 3 ini. Sementara itu contohnya. Untuk yang lainnya caranya sama. Untuk penambahan RHK caranya seperti tadi menambahkan RHK-nya. Dan untuk tambah indikator caranya juga seperti yang sudah dijelaskan tadi.
Kemudian kita scroll ke bawah, itu ada lampiran, ada dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan ada konsekuensi. Nah, ini kita ambilkan dari lampiran dari SKP yang sudah kita buat. Kemudian kita klik edit. Dan kita pastekan ke bagian atau ke kolom dukungan sumber daya. Yang perlu diperhatikan di sini, itu jangan dikasih nomor. Saat mengisi dukungan sumber daya, ini kan ada 3, dukungan sumber daya KBM, dukungan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, dan seterusnya ini ya. Itu di depannya, depan dukungan, depan sarana, ini jangan dikasih nomor, jangan dikasih angka. Biarkan seperti ini saja, jangan dikasih angka. Setelah itu, kita klik OK. Nah, nanti setelah diklik OK itu di sini sudah ada nomornya sendiri. Untuk yang skema pertanggungjawaban pengisiannya sama, klik edit, kemudian pastekan skema pertanggungjawaban yang sudah ada di SKP yang kita buat, tinggal di copy pastekan ke sini, kemudian klik OK. Konsekuensi juga, konsekuensi itu sebaiknya ada 2. Kalau sudah, nah itu sudah lampirannya. Caranya sudah selesai, tinggal kita ajukan SKP kita. Tapi perlu digarisbawahi, sebelum kita mengajukan SKP, pastikan bahwa SKP yang kita entrikan itu sudah benar-benar benar. Ya, sudah betul-betul benar. Karena apa? Karena ketika kita sudah mengklik ajukan SKP, itu SKP-nya sudah tidak bisa diedit lagi. Jadi, pastikan SKP yang sudah kita entrikan itu sudah betul, baru kita bisa ajukan SKP. Untuk mengajukan SKP, tinggal kita klik ajukan SKP. Kemudian, jika ada peringatan, tinggal kita klik OK. Sembari menunggu SKP-nya disetujui oleh atasan kita bisa menyiapkan bukti dukungnya. Untuk bukti dukungnya itu bisa berupa file scan ataupun foto. Bisa kita siapkan terlebih dahulu bukti dukungnya, nanti ketika sudah disetujui tinggal kita upload. Dan untuk penguploadannya itu yang diupload adalah link dari bukti dukung. Jadi bukti dukung itu kita simpan di Google Drive, simpan di folder di dalam Google Drive kita, kemudian yang diupload adalah link dari Google Drive-nya. Demikian tadi tutorial mengentrikan SKP ke e-kinerja. Banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.